Halo Bapak dan Ibu, mari kita belajar seperti apa ya cara melakukan praktik mentoring. Yuk, kita lihat siklusnya. Satu siklus mentoring dilakukan dengan 5 langkah, yaitu identifikasi, contohkan, libatkan, bantu, dan konfirmasi. Pada prosesnya, memang terdapat 5 langkah dalam siklus mentoring. Tetapi, dalam video ini kita akan belajar lebih dalam untuk melihat contoh bagaimana melakukan mentoring pada langkah identifikasi, contohkan, dan libatkan. Mari kita cermati bagaimana mentor membangun suasana akrab dan cair selama proses identifikasi, contohkan, dan libatkan. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Pak Hadi. Sesuai rencana, saya akan mendampingi Pak Hadi menyusun perencanaan program satuan pendidikan. Baik Bu. Jadi, dalam sesi mentoring kali ini, apa nih yang ingin Pak Hadi capai? Saya ingin bisa menyusun rencana kerja tahunan atau RKT berdasarkan laporan rapor pendidikan, seperti yang Bu Santi anjurkan kemarin. Sejauh ini, apa yang sudah Pak Hadi pahami tentang rapor pendidikan? Saya bisa melihat data di dalam sheet laporan rapor pendidikan, namun saya masih bingung bagaimana menggunakannya untuk menyusun RKT. Baiklah, saya akan berbagi pengalaman bagaimana menyusun RKT berdasarkan laporan rapor pendidikan ya. Kita akan menggunakan rapor pendidikan yang sudah saya bagikan kemarin untuk melihat proses penyusunan RKT. Kemudian Pak Hadi akan berlatih menyusunnya secara mandiri pada rapor pendidikan tahun ini ya. Baik Bu Santi, mohon bimbingannya. Kemudian ukuran keberhasilan mentoring ini jika Pak Hadi mampu menyusun RKT tersebut secara mandiri ya. Bagaimana Pak Hadi? Siap, saya akan berusaha Bu. Terkait waktu mentoring yang kita sepakati kemarin, bahwa siang ini kita tuntaskan ya Pak, dari pukul 13.00 sampai 16.00. Bagaimana? Siap Bu Santi. Langkah awal, Pak Hadi mencermati saja dulu ya, apa yang saya jelaskan tentang keseluruhan proses menyusun RKT pada laptop saya. Silakan bertanya di sela-sela penjelasan saya jika ada yang belum jelas. Baik Bu Santi. Kita mulai dengan mencermati laporan rapor pendidikan. Pada indikator A1, kemampuan literasi capaiannya kurang. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, turun 12,15%. Kita berpindah ke sheet 3 Pak. Prioritas rekomendasi. Amati kolom identifikasi, refleksi, dan benahi. Kita bisa mendapatkan rekomendasi tentang identifikasi, refleksi akar masalah, dan benahi yang memberi inspirasi program. Sekarang, saya akan menunjukkan di mana kita bisa melihat rekomendasi untuk indikator yang kita pilih tadi, yaitu kemampuan literasi ya Pak. Baik Bu Santi. Nah, sekarang saatnya kita menyusun RKT. Kita buka sheet 5 lembar kerja RKT. Kita perhatikan kolom identifikasi, refleksi, dan benahi atau IRB. Perhatikan bagaimana saya menyusun RKT dan ARKAS berdasarkan IRB ya Pak. Kolom F ini, apakah berisi penjelasan dari kegiatan pengembangan diri yang sudah dilakukan satuan pendidikan ya Bu? Betul Pak. Jadi begini. Wah, ternyata tidak serumit yang saya bayangkan.
Kalau begitu, apa nih refleksi Pak Hadi? Saya mengerti bahwa menyusun RKT dan ARKAS dimulai dari mencermati laporan rapor pendidikan. Kemudian kita dapat mengambil inspirasi program dari prioritas rekomendasi melalui IRB. Saya tidak sabar untuk mempraktekannya, Bu. Nah, sekarang coba Pak Hadi meneruskan penyusunan RKT dan ARKAS yang sudah saya buat sebagian tadi. Pak Hadi bisa menggunakan laptop Bapak pada file spreadsheet yang sama. Baik, Bu, saya coba. Coba bagian yang ini bisa diperhatikan lagi, Pak. Setelah mencoba melanjutkan RKT dan ARKAS yang sudah saya susun, bagaimana refleksi Pak Hadi nih? Syukurlah, saya jadi lebih paham, Bu. Intinya, identifikasi, refleksi, dan benahi ya, Bu. Betul, Pak Hadi. Sementara sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan Bapak berpraktik menyusun RKT dan ARKAS. Bagaimana Bapak Ibu? Dapat Bapak Ibu tangkap apa saja yang dilakukan mentor dalam tahapan identifikasi, contohkan, dan libatkan? Agar mentoring efektif, proses mentoring perlu dilakukan secara bertahap dalam suasana akrab dan cair, dan mengajak menti untuk melakukan refleksi pada setiap langkahnya. Demikian langkah identifikasi, contohkan, dan libatkan dalam mentoring. Keberhasilan langkah ini akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, yaitu bantu dan konfirmasi. Semangat belajar! Mari ikuti tahapan selanjutnya ya. Sampai jumpa!